Banyak orang bilang puasa Ramadan itu sama dengan intermittent fasting. Tapi apakah hasil metaboliknya sama? Dan apakah menu sahur bisa mengubah efek puasanya? Halo teman-teman, saya Kang FD. Kita bahas pelan-pelan ya. Bahasanya sederhana, tapi tetap ilmiah. Di video sebelumnya, kita bicara tentang metabolisme, mesin tubuh kita. Nah, puasa sebenarnya adalah salah satu cara alami tubuh melakukan riset metabolik. Dan menariknya, Ramadan membuat kita selain menjalankan perintah agama, secara otomatis juga menjalankan pola intermittent fasting. Kurleb 13-14 jam per hari. Secara fisiologi, ini mirip intermittent fasting ringan. Apa yang terjadi? Tubuh mulai menurunkan insulin, mulai memakai simpanan energi, dan perlahan memperbaiki sensitivitas metabolik kita. Tapi hasilnya sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan saat sahur. Kalau sahurnya nasi, lauk biasa, mungkin sedikit yang manis-manis, ini bukan salah, tapi ini pola paling umum. Biasanya punya efek metabolik, energi naik cepat, gula darah naik lebih cepat, dan lapar muncul lebih awal. Artinya, puasa sih tetap berjalan, tapi tubuh lebih banyak memakai gula sebagai bahan bakar utama. Puasa jalan, tapi switching metaboliknya belum maksimal. Sekarang, kita ubah komposisi. Protein lebih tinggi, lemak sehat cukup, karbohidrat terkontrol. Maka, lonjakan gula lebih rendah. Efeknya, insulin lebih stabil, kenyang lebih lama, energi lebih rata, dan tubuh lebih cepat masuk mode pembakaran lemak. Kalau menu tinggi karbo seperti kayu, cepat terbakar. Protein dan lemak sehat itu seperti arang, lebih stabil dan tahan lama. Ini bukan diet ekstrim, hanya mengubah bahan bakar. Ada juga yang memilih tidak makan sahur, hanya minum air. Misalnya, air putih saja, atau air dengan sejumput garam mineral dan sedikit lemon. Apa yang terjadi secara fisiologi? Insulin turun lebih rendah. Tubuh lebih cepat masuk fase fasting mendalam. Produksi keton meningkat lebih cepat. Durasi fasting bisa mendekati 22-23 jam. Tapi ini bukan untuk semua orang. Tidak cocok untuk pemula, tidak cocok untuk kondisi medis tertentu, dan tidak wajib dilakukan. Karena puasa bukan kompetisi. Yang terpenting adalah stabil dan aman. Sering kita dengar istilah autofagi. Sederhananya, ini proses tubuh membersihkan dan mendaur ulang bagian sel yang rusak, kadang disebut sel zombie. Bukan sekedar memakan sel, tapi memperbaiki kualitas sel dari dalam. Dalam dunia sains, mekanisme ini memang nyata. Dan puasa adalah salah satu kondisi yang mendukung proses tersebut. Beberapa penelitian besar menunjukkan intermittent fasting berkaitan dengan peningkatan mekanisme perbaikan sel dan adaptasi metabolik. Salah satunya dipublikasikan oleh New England Journal of Medicine tahun 2019. Effect of intermittent fasting on health, aging, and disease. Tapi kita tidak perlu mengejar autofagi sebagai target utama. Anggap aja ini bonus. Ketika tubuh diberi waktu istirahat dari makan, fokus kita bukan berapa jam ya supaya autofagi aktif. Fokus kita adalah membuat puasa yang stabil, nyaman, dan metabolik membaik. Autofagi bukan tujuan utama. Autofagi adalah hadiah tambahan ketika metabolisme berjalan lebih sehat. Saya sederhanakan ya. 1. Sahur normal, puasa tetap berjalan. Cocok untuk mayoritas orang. Efek metabolik ringan. 2. Sahur protein dan lemak sehat, sedikit karbo dan serat. Kenyang lebih lama. Gula darah lebih stabil. Efek metabolik lebih kuat. Yang ketiga, tanpa makan sahur, hanya minum saja. Adaptasi metabolik lebih dalam, tapi hanya cocok untuk yang sudah terbiasa.
tidak wajib, dan tidak untuk semua kondisi. Tujuan puasa versi metabolik bukan menyiksa tubuh. Tujuannya memberikan tubuh kesempatan agar bekerja lebih efisien. Semakin stabil gula darah, semakin tenang metabolisme. Dan kalau teman-teman punya usulan topik untuk video berikutnya, tulis di kolom komentar ya. Jadi teman-teman, puasa Ramadan adalah hadiah metabolik alami. Tugas kita hanya membuatnya lebih bijak dengan memilih pola sahur yang tepat untuk tubuh masing-masing. Saya tidak mengajak untuk ekstrim. Saya hanya mengajak agar kita memahami metabolisme kita sendiri. Semoga bermanfaat dan membantu perjalanan sehat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Freddy Darmawan.